Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Hashimoto Zaki tertawa dan berkata, dia benar-benar berpikir pendek. Dia ingin bekerja sama dengan Nippon Steel kita dan juga ingin menguasai 51% saham. Bagaimana ini mungkin? Ini juga merupakan kerja sama antara kita. Anda memberi saya persyaratan, jauh lebih baik dari dia. Roni berkata sambil tersenyum, tentu saja. Wanita itu terlalu picik, jadi sulit untuk menyesuaikan diri. Selama Tuan Hashimoto dan saya bekerja sama, saya akan memberikan 51% saham kepada Nippon Steel saat itu. Saya akan memberikan 9 poin lagi kepada Tuan Hashimoto secara pribadi. Hashimoto Zaki berkata dengan sedikit kegembiraan, Tuan, rencana Anda sangat luar biasa. Setelah pemberian saham seperti itu, Anda hanya memiliki 40% tersisa di tangan Anda. Roni berkata dengan acuh tak acuh, 40% tidak masalah. Saya melakukan ini bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk berteman dengan Pak Hashimoto. Hashimoto Zaki tersenyum dan berkata, Tuan Anda benar-benar terlalu murah hati. Tapi saya ingin tahu, seberapa besar peluang kita untuk sukses dalam hal ini? Roni berkata dengan serius, selama Anda memiliki kemampuan untuk menahan saudara perempuan saya di Tokyo, peluang sukses dalam acara ini harus 100%. Hashimoto Zaki berkata, Tuan Suteja, saya tidak meragukan Anda, tetapi saya mendengar bahwa saudara perempuan Anda telah mewarisi kursi tahta keluarga Suteja, dan sebelumnya yang menjadi pemimpin keluarga Suteja adalah kakek Anda. Jika aku menahan adikmu menginap di Tokyo, apakah kamu akan bisa menjadi kepala keluarga Suteja? Roni lalu mencibir dan berkata dengan serius, kakek saya sudah tua dan telah mencapai usia yang bisa hampir mati. Bahkan jika dia ingin duduk sebagai tuan rumah, dia harus memiliki lebih dari cukup energi. Setelah mengatakan itu, dia berkata lagi, dan Tuan Hashimoto, jangan khawatir, karena saya telah memutuskan untuk melakukan ini, saya tidak memiliki panah kembali ketika saya membuka busur. Bahkan jika kerabat saya sendiri berdiri di depan saya akan membunuh kerabat saya sendiri dengan tegas. Jadi, selama Anda bisa bekerja sama denganku, saya tidak akan mengecewakanmu. Hashimoto menamparkan bibirnya lebih dulu, dan berkata dengan emosi, Tuan Suteja, Anda benar-benar berani dalam melakukan tindakan, tapi ada satu hal, saya harus mengatakan beberapa hal. Roni buru-buru berkata, Tuan Hashimoto, tolong katakan. Hashimoto Zaki mengucapkan kata demi kata, Tuan Roni Suteja, saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah Anda dengan saudara perempuan Anda. Tetapi setelah saya membantu Anda menyelesaikan masalah ini, Anda harus menghormati janji Anda kepada saya. Jika tidak, rekaman panggilan ini bisa saja dengan mudah saya kirimkan ke keluarga Suteja atau bahkan ke polisi di negara Anda. Roni berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Hashimoto, jangan khawatir tentang ini. Setelah acara selesai, saya pasti akan menepati janji saya kepada Anda 100%. Hashimoto Zaki sedikit tersenyum, kalau begitu, Tuan Roni Suteja. Bersabarlah untuk menerima kabar baik itu. Keesokan harinya, hari ketiga tahun baru Imlek, Linda bergegas ke Nippon Steel Corporation lebih awal untuk melanjutkan negosiasi dengan Hashimoto Zaki. Setelah kembali kemarin, Linda memikirkannya sepanjang malam. Untuk memenangkan debat dengan Nippon Steel, dia membuat beberapa rencana untuk keadaan darurat.
Setelah kedua pihak duduk di meja perundingan, Linda memimpin dengan membuat rencana pertamanya. Pada rangkaian rencana pertama, dia masih bersikeras untuk menguasai 51% saham, tetapi sebagai gantinya, dia bersedia menyesuaikan rasio saham menjadi 40% hingga 60% dalam 5 tahun pertama kerjasama antara kedua pihak. Dengan kata lain, berikan Nippon Steel 60% dari laba bersih dalam 5 tahun pertama, lalu sesuaikan menjadi 55% setelah 5 tahun. Sikap Hashimoto sedikit berubah sejak kemarin. Dia tidak lagi menolak permintaan Linda dengan sangat sederhana seperti yang dia lakukan kemarin, tetapi memulai membuat Linda merasa sangat tidak berdaya. Linda telah menyesuaikan bagi hasil ke Nippon Steel selama 5 tahun pertama menjadi 65%. Tetapi Hashimoto baru-baru ini menolak untuk setuju. Linda benar-benar tidak punya pilihan selain menunjukkan kartunya sendiri dan berkata, "Tuan Hashimoto, tampaknya kita berdua sama-sama tidak mau membuat konsesi satu sama lain dalam masalah kepemilikan. Jika tidak memungkinkan, mungkin ini akan berhasil. 50% saham, dalam kondisi apapun, kami menjamin bahwa satu sama lain memiliki 50% hak suara. Semua masalah kerjasama kita dalam taraf setara. Jika kedua belah pihak tidak dapat membuat kemajuan dalam kerjasama, kami juga akan mengikuti metode 50%-50% dan membagikan semua aset yang tersisa secara merata." Hashimoto Zaki mengerutkan kening dan mendesah, "Nona Suteja, kedua belah pihak memegang 50% saham, yang berarti setiap orang tidak memiliki inisiatif. Jika ada perselisihan atau ketidaksepakatan di masa depan, bagaimana cara mengatasinya? Jika seseorang akhirnya dapat membuat keputusan akhir, bukankah Anda terjebak dalam lingkaran tak terbatas di mana Anda tidak mematuhi saya dan saya tidak mematuhi Anda, tetapi tidak ada yang bisa saling membantu?" Linda berkata dengan ekspresi yang sangat serius, "Tuan Hashimoto, jika kita berdua ingin bekerja sama dengan kemampuan terbaik kita, bahkan jika ada perbedaan, saya percaya bahwa setiap orang dapat dengan tenang menyelesaikannya daripada mencoba saling menghancurkan. Karena kami mencari kerjasama, kami hanya ingin melakukan semuanya dengan baik. Bahkan jika kita tidak memiliki prasyarat ini, maka kerjasama memang akan sulit untuk dilanjutkan." Setelah itu, Linda berkata lagi, "Jadi jika Anda benar-benar memiliki ketulusan untuk bekerja sama dengan grup Suteja kami, ekuitas 50-50 tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika Anda tidak memiliki ketulusan ini, maka kerjasama mungkin tidak diperlukan." "Terima kasih," Hashimoto Zaki berkata dengan sedikit malu, "Nona Suteja, ada pepatah di negara Anda bahwa karena ini adalah kerjasama, kita harus mempertimbangkan semua kasus terburuk terlebih dahulu, bukan begitu?" Linda berkata, "Tuan Hashimoto, ekuitasnya 50% dan pendapatannya masih 5 poin di atas kami. Ini adalah batas terakhir grup Suteja kami. Jika Anda pikir Anda bisa bekerja sama, maka kita akan terus berbicara. Jika Anda berpikir tidak, maka kami tidak dapat bekerja sama lagi, maka kami hanya dapat meminta maaf, jadi terserah Anda untuk melanjutkan ini semua atau tidak." Hashimoto Zaki tidak terburu-buru mengungkapkan pendapatnya kepada Linda. Sebaliknya, dia melihat ke waktu, dengan senyum aneh di wajahnya, dan berkata, "Nona Suteja, ini terlalu dini sekarang. Saya harus berdiskusi dengan direktur dulu. Dan mungkin akan memberikan jawaban malam ini atau paling lambat besok pagi." Linda ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Baiklah kalau begitu Tuan Hashimoto, saya akan menunggu kabar Anda." Karena itu, dia berdiri, mengulurkan tangan ke Hashimoto Zaki, dan berkata dengan sopan, "Tuan Hashimoto, saya akan kembali ke hotel hari ini. Jika ada keputusan, harap hubungi saya secepatnya." Hashimoto mengangguk lebih dulu dan tersenyum, "Tidak masalah, Nona Suteja, yakinlah untuk menunggu beritaku." Linda membawa asistennya dan bangkit serta meninggalkan gedung kantor Nippon Steel.
Saat diskusi, Linda merasa sangat ribet. Hari ini, dia telah mengungkapkan kartu as terakhirnya, dan dia tidak memiliki cara lain lagu untuk negosiasi. Jika manajemen senior Nippon Steel tidak setuju, maka dia akan kembali dari Jepang kali ini tanpa hasil. Sementara di lantai atas Nippon Steel, Hashimoto Zaki menyaksikan kendaraan komersial Linda meninggalkan tempat parkir di lantai bawah, dengan senyum kejam di bibirnya, dan mengangkat telepon genggamnya untuk menelepon. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.